True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Sahabat kehidupan, salah satu tujuan atau pesan yang Tuhan bawa melalui Injilnya adalah Dia memanggil setiap orang yang ditentukan sejak semula menjadi serupa dengan gambaran putranya, gambaran dirinya, Yesus Kristus. Jadi keselamatan, apa yang kita fahami pengampunan, itu adalah pintu gerbang pengampunan, pendamaian. Pintu gerbang, pintu masuk untuk orang yang sudah ditentukan, orang yang dipanggil untuk berjalan, berlari, menggapai tujuan abadinya. Nah, salah satu yang mendasar adalah dia merindukan orang yang serupa dengan dia. Sebab sejak semula yang kita yakini, apa yang kita sebut the original design. Ketika Tuhan menjadikan manusia, Dia menjadikan manusia serupa dengan gambaran according His image. Sehingga manusia bukan sama dengan ciptaan yang lain, tetapi dia disiapkan untuk sebuah cinta, sebuah tujuan abadi. Man was made to be God's soulmate. Menjadi pasangannya, menjadi tumpahan gairah cintanya. Untuk itu menjadi pasangannya, tidak sekedar Dia menciptakan binatang, bahkan malaikat sekalipun. Makhluk yang satu ini adalah masterpiece dari Tuhan sendiri. Mereka diciptakan serupa. Kejatuhan manusia tidak membuat mereka kehilangan agama, tapi mereka kehilangan identitas. Mereka kehilangan keberadaan dirinya. Kristus datang supaya melalui benih ilahi kita mengalami transformasi menjadi serupa. Kita melihat gambaran yang lebih jelas bagaimana keserupaan itu. Kita tahu 4 Injil itu menggambarkan 4 profil Kristus. He is a son of man, but he is a son of God. He is a servant of God, but he is a king. Dia adalah anak manusia, tetapi dia juga anak Allah. Dia adalah datang sebagai hamba, tetapi dia sesungguhnya adalah raja. Bagaimana ketika kerubim, 4 makhluk itu berseru di sekitar, di depan tahta Allah yang menyerukan Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mereka memiliki 4 wajah, seperti dikatakan seperti singa, seperti anak lembu. Bukan lembu, anak lembu, calf. Bukan ox, calf. Yang ketiga seperti anak manusia, dan yang keempat adalah seperti Raja Wali. Profil yang pertama, kita harus belajar menjadi calf. Saya mendapat pengertian apa itu anak lembu. Itu adalah juga gambaran yang sama anak domba. Binatang yang tidak memiliki tanduk, yang menyerah, yang percaya, yang begitu murni, yang begitu sincere. Seperti gambaran juga burung merpati. Saya punya family menginjil ke Mongol, dan dia disuguhkan, bagaimana dia disuguhkan sup domba di depan mata dia, sebelum itu menjadi sup disembelih di depan dia. Menyerah, tidak ada pemberontakan. Nah, dari sana lahirlah ketika orang bersedia rela lumat dalam perjanjiannya, rela dimiliki, rela masuk di dalam sebuah persekutuan, dalam kematian, dalam kependeritaannya, maka dia akan dibangkitkan. Dia akan memiliki satu profil singa, bold, kekuatan, keberanian, otoritas, yang lahir bukan karena kegagahan seorang laki-laki. Karena Tuhan tidak menyukai kegagahan laki-laki yang artinya kesombongan. Gua bisa, gua kuat, nggak seperti lu, nggak.
Tapi keberanian yang lahir dari penyerahan diri. Keberanian yang lahir dari cinta. Bukan keberanian yang lahir dari kegagahan. Tapi keberanian yang lahir karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Bagaimana ketika anak yang hilang, anak yang bungsu itu dipeluk oleh bapak. Dia diberi jubah. Setelah itu dia diberi cincin. Cincin itu lahir ketika dia memiliki jubah. Perjanjian. Dan tidak perjanjian tanpa kedua belah pihak bersedia menjadi persembahan. A living sacrifice. Jadi itu sisi domba, lalu sisi singa. Yesus anak domba yang menyerah. Tetapi sekaligus dia adalah man who walk with authority. Salah satu yang saya suka bagaimana ketika dia di perahu bersama murid-muridnya. Kuasa maut melalui angin ribut hendak membinasakan mereka. Itu kata-kata muridnya itu betul. Guru-guru, ini kita mau mati nih. Badai ini kayak begini. Tuhan Yesus, saya nggak ngerti Tuhan Yesus bisa tidur di tengah-tengah badai itu. Kalau naik plane itu goncangannya luar biasa. Dia bangun dengan keren. Saya suka sekali. Dia berkata, diam, tenanglah. There's authority. Kita sudah belajar, singa menggambarkan keberanian dan kekuatan. Oleh sebab itu kita harus melawan rasa takut. Bukan karena sok berani. Semua orang punya rasa takut. Hal yang kita harus lawan selama kita melewati pandemi ini. Bukan soal kita di rumah atau kita keluar. Tetapi kita harus melawan rasa takut. Karena ketakutan itu membunuh. Ketakutan itu akan membawa seseorang untuk berkhianat. Kata bijak mengingatkan kita, tidak bisa orang berbuat baik kalau dia tidak punya keberanian. Segala sesuatu punya risiko. Keserupaan dengan Kristus membuat kita melewati. Kita akan punya kekuatan, kita akan punya hikmat. Kita akan punya sesuatu yang membuat tantangan, badai, atau keadaan itu tidak melahap, tidak merusak, menghancurkan kita. Tapi sebaliknya memurnikan kita. Membuat kita terus menerobos. Kita mampu bersurfing melewati pandemik ini. Justru hidup kita, rohani kita dimurnikan. Kita makin berapi-api. Kita bukan hanya bertahan. Kita bertumbuh. Kita dimurnikan, kita dibentuk menjadi serupa. Kita pakai istilahnya kalau surfing, gelombang yang untuk sebagian orang membunuh. Tetapi untuk para ahli selancar, dia ambil gelombang itu menjadi satu kekuatan untuk dia meluncur dengan papan selancarnya itu. Dia bergerak dengan satu kecepatan yang luar biasa. It's not fellowship, it's exciting.